Hai, jumpa lagi teman sehat. Demam berdarah Dengue atau disingkat dengan DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue. Virus Dengue ini ditularkan melalui gigitan 3 jenis nyamuk yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes scutellaris. Penular virus ini adalah nyamuk Aedes betina yang mengisap darah manusia untuk pematangan sel telurnya, sedangkan yang jantan mengisap cairan tumbuhan atau sari bunga untuk keperluan hidupnya. Nyamuk Aedes aktif dari pagi hari hingga petang hari, dan puncak aktivitas menggigit nyamuk Aedes biasanya sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi dan pukul 4 hingga 5 sore. Demam berdarah masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama masyarakat Indonesia, dan kasus demam berdarah di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Demam berdarah diawali dengan gejala demam yang mendadak tinggi dan bisa mencapai 39 derajat Celcius dan akan berlangsung terus-menerus selama 2 hingga 7 hari, kemudian turun dengan cepat dan biasanya diikuti oleh gejala-gejala umum lainnya seperti sakit kepala, nyeri di bagian belakang mata, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, ruam kulit kemerahan, kesulitan makan dan minum, rasa mual hingga muntah, perdarahan pada gusi atau mimisan. Gejala umum ini bisa berkembang dan memburuk. Berikut ini adalah gejala demam berdarah yang memburuk dan harus diwaspadai. Menggigil, lesu, dan lemah. Bintik-bintik merah pada kulit. Sakit perut tak tertahankan. Tinja berwarna hitam. Perdarahan lebih berat seperti muntah darah, tinja, dan urin berdarah. Gangguan kesadaran. Gejala yang makin memburuk ini akan disertai dengan penurunan trombosit, penurunan tekanan darah, pembengkakan pada tangan kaki dan wajah, serta sesak napas. Pada fase kritis demam berdarah, suhu tubuh akan menurun hingga bagian tubuh seperti tangan dan kaki terasa dingin dan biasanya terasa seperti mulai sembuh dari sakit. Padahal, pada fase inilah bisa terjadi sindrom shock yang dapat mengancam jiwa. Jika tidak segera ditangani, sindrom shock Dengue ini bisa menyebabkan kejang, kerusakan pada hati, jantung, otak, paru-paru, dan penggumpalan darah hingga kematian. Demam berdarah dengan gejala ringan biasanya diperbolehkan dirawat di rumah sendiri, akan tetapi dokter dan pihak rumah sakit akan meminta opname atau rawat inap untuk penderita demam berdarah dengan gejala serius atau parah. Pengobatan demam berdarah di rumah secara mandiri bisa dilakukan dengan cara istirahat total. Istirahat di tempat tidur dan hindari aktivitas fisik berat karena tubuh memerlukan waktu istirahat untuk bisa memulihkan diri. Minum banyak cairan. Minumlah banyak cairan seperti air putih untuk hidrasi tubuh yang baik karena demam berdarah akan menyebabkan dehidrasi. Minum Oralit. Selain untuk diare, Oralit juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan cairan pada penderita demam berdarah. Minum obat pereda demam dan nyeri. Gunakan obat pereda nyeri dan demam seperti paracetamol untuk mengurangi gejala-gejala nyeri pada penderita demam berdarah, tetapi hindari aspirin dan ibuprofen karena jenis obat ini bisa meningkatkan perdarahan. Kompres air hangat. Kompres air hangat di dahi, ketiak, dan lipatan paha untuk membantu menurunkan demam. Kenakan pakaian yang tipis dan longgar dan atur suhu ruangan menjadi sejuk. Pakaian yang tipis dan longgar dan suhu ruangan yang sejuk akan membantu penderita demam berdarah untuk bernapas dan beristirahat dengan lebih baik. Hindari makanan pedas, berlemak, dan asam. Makanan pedas, berlemak, dan asam dapat mengiritasi perut, memperparah mual dan muntah, serta sulit dicerna oleh tubuh. Penderita demam berdarah membutuhkan makanan yang mudah dicerna dan mengandung nutrisi penting untuk meningkatkan trombosit, mencegah dehidrasi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nutrisi yang penting untuk penderita demam berdarah adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, zat besi, folat, kandungan elektrolit, dan antioksidan. Berikut adalah makanan terbaik untuk penderita demam berdarah dan bisa mempercepat proses penyembuhan demam berdarah. Bubur ayam. Bubur mudah dicerna dan kaya karbohidrat untuk energi penderita demam berdarah, tambahkan suiran ayam untuk protein. Sup ayam. Sup ayam mengandung protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan penderita demam berdarah dan kaya akan kandungan elektrolit. Buah-buahan. Buah-buahan yang baik untuk meningkatkan trombosit dan mengandung vitamin C, folat, kalium, seperti jambu biji, kurma, kiwi, delima, pisang,
Alpukat. Sayuran hijau. Sayuran hijau yang mengandung vitamin C, folat, dan zat besi, seperti daun pepaya, bayam, brokoli, wortel, paprika, telur. Telur mengandung vitamin B12 untuk menjaga sel darah merah, karena kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan penurunan trombosit. Air kelapa. Air kelapa menjadi minum terbaik untuk penderita demam berdarah karena air kelapa bisa menggantikan zat elektrolit yang hilang dari tubuh. Bawang putih, temu kunci, jahe, kayu manis, dan kapulaga. Masakan dan ramuan yang mengandung 5 tanaman herbal ini sangat efektif untuk mengurangi gejala dan mempercepat proses penyembuhan demam berdarah. Angkat. Angkat atau beras ragi merah merupakan hasil fermentasi dan mengandung senyawa bermanfaat yang bisa membantu meningkatkan trombosit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi virus dengue. Demikianlah makanan terbaik untuk penderita demam berdarah dan bisa membantu mempercepat proses penyembuhan demam berdarah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.